Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Kabut tipis menyelimuti tepian dermaga kecil di Desa Sebuku, sebuah desa pesisir di Kalimantan Selatan yang tampak terasing dari keramaian dunia luar. Angin laut membawa aroma asin bercampur basah kayu tua. Di kejauhan, suara burung camar menyatu dengan denting perahu nelayan yang bergoyang pelan di atas ombak. Disinilah awal mula kisah aneh itu bermula. 3 orang berdiri di pinggir pelabuhan kecil, memandangi garis hutan yang seakan menggigil di bawah kabut pagi. Mereka bukan pelancong biasa. Mereka datang dengan tujuan yang berbeda, lebih dari sekadar petualangan. Rehan, seorang jurnalis dokumenter dari Jakarta, adalah sosok yang tenang namun kritis. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun meliput kisah-kisah urban legend di Indonesia, dari Gunung Kemukus hingga Goa Jepang di Bukit Tinggi. Namun kali ini, ia ingin menggali lebih dalam tentang satu nama yang terus muncul dalam berbagai wawancara misterius, Saranjana. Nama itu muncul di rekaman dari tahun 1985, dan juga di catatan ekspedisi militer tahun 1992. Tapi tak ada peta resmi yang mencantumkannya, ujar Rehan dalam perjalanan mereka ke desa itu, berusaha meyakinkan 2 rekannya. Vira, mahasiswi antropologi dari Universitas Gadjah Mada, tertarik bukan karena legenda, melainkan karena kemungkinan bahwa kota itu merupakan bentuk peradaban gaib yang memiliki struktur sosial dan budaya tersendiri. Ia bukan gadis pemberani, tapi rasa ingin tahunya melebihi ketakutan. Ia membawa jurnal lapangan, kamera analog, dan keyakinan bahwa tak semua hal bisa dijelaskan oleh logika. Sedangkan Arul, pria lokal berusia akhir 20-an yang mereka sewa sebagai pemandu, awalnya enggan menerima permintaan mereka. Tapi kebutuhan uang dan rasa penasaran membuatnya berubah pikiran. Ia lahir di desa Teluk Mesra, hanya beberapa kilometer dari tempat mitos Saranjana banyak beredar. Sejak kecil ia dicekoki cerita tentang kota gaib itu, kota yang katanya tidak bisa dilihat sembarangan orang, tempat orang hilang tanpa jejak, dan tempat di mana alat berat pernah dipesan oleh entitas yang tidak pernah muncul. Kalau kalian percaya atau tidak, itu urusan kalian. Tapi begitu kalian masuk dan tidak tahu jalan keluar, saya tidak bertanggung jawab, ujar Arul dengan suara rendah saat mereka bersiap menyeberang. Rehan hanya tersenyum. Kami hanya ingin dokumentasi, bukan memanggil jin. Namun tidak semudah itu. Mereka menyeberang ke sebuah pulau kecil tak berpenghuni yang disebut warga sebagai Pulau Lanjung, konon katanya merupakan gerbang tak resmi menuju dunia Saranjana. Setelah 2 jam perjalanan melewati jalur berlumpur dan hutan yang dipenuhi akar merambat, mereka tiba di sebuah dataran tinggi dengan hamparan batu-batu besar yang tertata seperti susunan megalitikum. Tak ada suara burung. Hutan di sini terasa sunyi, seolah tak ingin kehadiran manusia. Vira mengambil gambar beberapa batu yang dipahat aneh. Lihat ini. Seperti simbol kuno. Ada pola geometris, tapi bukan Dayak, bukan Banjar juga. Arul menatap sekeliling gelisah. Kalau kalian mau ambil gambar, ambillah cepat. Saya tidak mau di sini waktu matahari turun. Namun Rehan terpaku pada satu batu yang tampak seperti gerbang. Ia mengarahkan kameranya ke sana, dan untuk sepersekian detik, ia merasa melihat bayangan seseorang, atau sesuatu, berdiri di balik kabut. Tapi ketika ia menyipitkan mata, bayangan itu menghilang. Mereka kembali ke desa menjelang malam. Arul terlihat lebih pucat daripada biasanya. Tadi malam, aku mimpi buruk. Mimpi dikejar perempuan berkebaya merah. Dia bilang jangan kembali ke sana. Rehan menertawakannya, walau dalam hati ia tidak sepenuhnya mengabaikan cerita itu. Malam itu, ia memutar ulang rekaman kamera yang diambil di batu besar. Dan memang, ada kilatan bayangan hitam lewat sangat cepat di layar. Tapi lebih mengejutkan lagi, ada suara samar dalam frekuensi rendah, seperti bisikan dalam bahasa asing. Masuklah, waktunya belum habis. Rehan tak bisa tidur. Vira juga tidak. Malam itu terasa panjang, penuh rasa was-was.
Cahaya lampu minyak di rumah warga tua yang mereka tumpangi kadang bergetar, seperti terancam padam. Bahkan Arul pun mulai menggigil dan membaca doa tanpa suara. Keesokan harinya, mereka bertemu dengan Mak Syafiah, wanita tua yang dijuluki penjaga cerita oleh penduduk desa. Wajahnya keriput, namun sorot matanya tajam dan seolah menyimpan ratusan tahun rahasia. "Kalian mencari Saranjana?" tanyanya tanpa basa-basi. Vira menjawab pelan, "Kami hanya ingin tahu, apakah kota itu benar-benar ada?" Mak Syafiah tersenyum, tapi bukan senyum hangat. Lebih seperti senyum dari seseorang yang tahu jawaban tapi enggan menjawab. Saranjana itu bukan kota untuk ditemukan. Dia kota yang akan menemukanmu. Kalau kalian sudah merasa ditatap dari kejauhan, berarti waktunya hampir datang. Rehan bergidik. Ditatap? Mak Syafiah melanjutkan, "Kalian masuk ke tanahnya. Batu-batu yang kalian sentuh, itu bukan hanya batu. Itu gerbang. Dan mereka sedang menimbang apakah kalian layak melihat kota mereka." Setelah percakapan itu, suasana berubah. Bahkan warga desa yang sebelumnya ramah mulai menjauh. Beberapa menutup jendela ketika mereka lewat. Seolah keberadaan ketiganya membawa aura lain yang tidak diinginkan. Namun Rehan bersikeras untuk kembali ke lokasi megalitikum. Ia yakin di sana adalah titik masuk menuju dimensi Saranjana. Ia membawa kamera, recorder suara, serta drone untuk merekam dari udara. Vira tetap ikut, walau hatinya mulai tidak tenang. Sementara Arul, dengan berat hati setuju, tapi membawa serta kain kuning pemberian Mak Syafiah sebagai penolak bala. Saat mereka memasuki kembali kawasan megalitikum, suasana terasa lebih hening. Bahkan suara detak jantung mereka sendiri terdengar jelas. Kabut tebal muncul tiba-tiba, padahal sebelumnya langit cerah. Kompas berputar tak tentu arah, sinyal hilang, dan drone yang diterbangkan jatuh tanpa sebab. Kemudian terdengar suara aneh dari arah timur. Seperti musik, namun bukan dari alat musik yang dikenal manusia. Ritmenya pelan, menghipnotis, membuat mereka berjalan mengikuti arah suara tanpa sadar. Kabut membuka jalan. Dan di hadapan mereka, terbentang kota yang tak mungkin ada di tengah hutan Kalimantan. Bangunan tinggi berarsitektur aneh berdiri rapi, dengan cahaya redup keemasan. Jalanan bersih, tanpa kendaraan, namun mereka mendengar bunyi roda seperti dari mobil. Pintu telah terbuka. Dan saat mereka menjejakkan kaki melewati batas kabut, ponsel Rehan mati total, jam Vira berhenti berdetak, dan kain kuning Arul berubah warna menjadi kelabu. Tak ada jalan kembali. Begitu mereka melewati batas kabut yang menyelubungi kota, waktu seakan berhenti. Udara terasa ringan tapi asing, seperti menghirup oksigen murni yang dicampur sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mereka berdiri di tengah sebuah jalan lebar, permukaannya mengkilap seperti kaca, tapi hangat saat diinjak. Tidak ada suara burung, tidak ada desiran angin, namun gema langkah mereka terdengar jelas, seolah setiap gerakan disaksikan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Rehan melangkah paling depan. Matanya menyapu sekeliling, memindai bangunan-bangunan megah yang berdiri anggun. Arsitekturnya aneh, campuran antara gaya klasik Eropa dan bentuk organik yang melengkung seperti tumbuh dari tanah. Tidak ada sudut tajam. Semua terlihat mengalir, seakan bangunan itu bernapas. Vira menggenggam buku catatannya erat. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena otaknya bekerja keras mencerna informasi yang tak masuk akal. "Kota ini bukan mimpi, kan?" tanyanya lirih. Arul tak menjawab. Ia diam, memegangi lehernya yang terasa panas, seperti terbakar. Kain kuning yang dibawanya dari desa telah berubah menjadi kelabu gelap, dan entah mengapa, ia merasa itu pertanda buruk. Mereka berjalan lebih jauh ke dalam kota. Meskipun tidak melihat satu orang pun, mereka merasa diawasi. Sesekali mereka melihat bayangan samar di jendela bangunan tinggi, atau siluet yang berdiri di kejauhan dan menghilang saat didekati. Di tengah kota, mereka menemukan sebuah lapangan luas, dengan patung berwajah tiga berdiri di tengahnya. Wajah pertama tersenyum lebar, yang kedua menjerit ketakutan, dan yang ketiga menatap datar tanpa ekspresi. Patung itu berputar pelan meski tak ada angin. Vira mendekat, mencoba membaca prasasti di bagian bawah patung yang tertulis dalam aksara asing.
Namun saat ia menyentuh batu di bawahnya, tiba-tiba suara bergema di kepalanya. Bukan dari luar, melainkan langsung dari dalam pikirannya. Pengunjung dari dunia luar, siapakah di antara kalian yang membawa niat jahat? Vira terlonjak mundur. Kalian dengar itu? Rehan menggeleng. Dengar apa? Suara di kepala, seperti ia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Tenggorokannya tercekat. Ia sadar hanya dirinya yang mendengarnya. Arul mulai berkeringat dingin. Aku tidak suka tempat ini. Rasanya seperti ada sesuatu yang menempel di kulitku. Rehan masih berusaha merekam semuanya. Kamera di tangannya menyala. Tapi setiap kali ia mencoba merekam patung atau bangunan, gambarnya menjadi kabur. Hanya tanah dan langit yang bisa ditangkap lensa. Apapun yang berhubungan dengan kota itu, menghilang dari rekaman. Ada medan tak terlihat di sini, gumam Rehan. Mungkin semacam penghalang, atau sensor. Mereka melanjutkan perjalanan, melewati lorong sempit di antara dua bangunan tinggi. Di ujung lorong, mereka menemukan pasar, tapi bukan pasar seperti di dunia mereka. Barang-barang yang dijual di sana bukan bahan makanan atau pakaian, melainkan benda-benda aneh. Batu yang berdetak seperti jantung, gulungan kertas yang menulis sendiri, dan bejana berisi cahaya cair yang bergerak mengikuti suara. Dan disinilah, untuk pertama kalinya, mereka melihat penghuni kota itu. Makhluk-makhluk itu menyerupai manusia, namun ada sesuatu yang tidak wajar. Kulit mereka terlalu mulus, mata mereka terlalu besar dan bening seperti kaca, dan gerakan mereka lambat tapi teratur. Beberapa memakai pakaian seperti jubah sutra yang mengilap, sementara yang lain mengenakan kain sederhana seperti pendeta. Mereka tidak berbicara dengan suara, tapi dengan saling menatap, dan entah bagaimana mereka bisa memahami satu sama lain. Salah satu dari mereka, perempuan dengan rambut perak panjang dan mata hitam tanpa putih mata, mendekat kepada Vira. Tanpa berkata apa-apa, ia menyentuh dada Vira perlahan. Tiba-tiba, Vira terlempar ke dalam semacam kilas balik. Ia melihat kota Saranjana di masa lalu, penuh cahaya, penuh kehidupan, tapi juga penuh kesunyian. Kota ini adalah tempat yang menolak waktu. Mereka yang masuk dan diterima, tidak pernah menua. Mereka yang ditolak, menghilang. Atau lebih tepatnya, dihapus. Vira tersentak, mundur dengan nafas memburu. Kota ini memilih siapa yang bisa tinggal. Rehan menatapnya serius. Apa maksudmu? Mereka punya cara menilai. Jika niatmu terlalu duniawi, ingin terkenal, ingin keuntungan, kamu tidak akan diterima. Tapi kalau kamu murni, bisa jadi kamu tidak bisa keluar lagi. Arul mendekat. Aku tidak ikut-ikutan niat kalian. Aku cuma pemandu. Perempuan berambut perak itu tersenyum lembut, lalu berjalan menjauh, menghilang di balik kerumunan. Tiba-tiba, jalanan bergetar pelan. Bangunan-bangunan memancarkan cahaya samar. Langit berubah warna, dari biru muda menjadi oranye tua, lalu ungu kehitaman. Sebuah lonceng terdengar dari arah pusat kota, tapi suaranya dalam, menyerupai raungan. Waktu kita habis di sini, kata Arul lirih. Namun mereka tidak bisa bergerak. Kaki mereka seperti menempel pada tanah. Rehan mencoba melangkah, tapi tubuhnya terasa berat, seperti ditahan. Satu demi satu, suara-suara mulai terdengar di sekitar mereka. Bukan dari makhluk kota, tapi dari kegelapan, suara tangisan, tawa lirih, dan bisikan dalam bahasa yang tidak pernah mereka dengar. Cahaya dari bangunan mulai meredup. Wajah-wajah mulai bermunculan di jendela, kali ini tidak samar, tapi nyata, dan mereka semua menatap Rehan, Vira, dan Arul. Suasana berubah. Kota ini kini menunjukkan sisi lain. Bukan lagi megah, melainkan menakutkan. Jalanan mulai retak. Udara menjadi berat dan panas. Aroma amis mulai tercium, seperti darah yang menguap di tengah panas. Rehan mencoba menyalakan kamera kembali, tapi tidak ada daya. Vira berlutut, tangannya menutupi telinga karena suara-suara itu semakin menggila. Arul mulai menangis, bukan karena takut, tapi karena merasa tubuhnya mulai tidak sepenuhnya miliknya sendiri. Kemudian muncullah sosok tinggi besar dari arah pusat kota, bertubuh hitam pekat seperti bayangan, tanpa wajah, hanya memiliki mata merah menyala. Makhluk itu berjalan perlahan ke arah mereka,
dan setiap langkahnya membuat tanah bergemuruh. "Lari!" teriak Rehan. Tapi hanya Vira yang bisa berlari. Arul tetap di tempatnya, tubuhnya mulai menyatu dengan bayangan di bawahnya. Kulitnya menghitam, matanya memutih. Ia berteriak, "Maafkan aku. Aku cuma mau pulang." Namun suaranya tenggelam. Rehan menarik Vira, dan mereka berlari ke arah lorong tempat mereka datang. Tapi kota ini tidak lagi sama. Jalanannya berubah bentuk, seperti hidup. Lorong yang sebelumnya ada kini menjadi tembok. Pintu menjadi dinding. Mereka berlari dalam labirin yang terus berganti. Vira terjatuh, lututnya berdarah. Rehan menoleh, mengangkatnya, lalu keduanya bersembunyi di balik bangunan kecil yang tampaknya tak terpakai. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah simbol kuno tergambar di lantai, berbentuk lingkaran dengan 7 titik di sekelilingnya. Vira menggambar ulang simbol itu di catatannya. Ia merasakan hawa dingin keluar dari simbol itu. "Simbol ini, aku pernah melihatnya di mimpi." Rehan menatapnya tak percaya. "Mimpi?" Vira mengangguk. "Dulu, waktu kecil, aku sering mimpi tentang kota bercahaya dengan langit ungu. Tapi aku pikir itu cuma imajinasi." Rehan terdiam. Ia mengingat sesuatu. Ibunya pernah menyebut Saranjana saat ia kecil, saat ia mengalami demam tinggi dan terus mengigau tentang kota yang tidak ada di peta. Kota ini memanggil mereka jauh sebelum mereka sadar. Vira duduk bersandar di dinding bangunan yang kini terasa dingin seperti batu nisan. Sementara itu, Rehan berdiri di depan pintu masuk yang separuh runtuh, mengamati jalanan kosong yang terasa lebih asing setiap detiknya. Mereka baru saja kehilangan Arul, atau lebih tepatnya, diserap oleh kota ini. Dan entah bagaimana, Rehan merasa giliran mereka akan datang. "Kita harus keluar dari sini," kata Vira, suaranya nyaris tak terdengar. "Bagaimana?" Rehan terdengar frustrasi. Pintu masuk sudah tertutup. Kota ini berubah bentuk sesukanya. Kita seperti tikus dalam labirin. Vira menarik napas panjang. Ia membuka kembali catatan yang telah penuh dengan sketsa dan tulisan acak. "Simbol yang kita lihat tadi, aku yakin itu bukan sembarangan. Mungkin itu semacam pemicu. Atau portal. Atau..." Rehan menoleh tajam. "Kau sadarkan, ini bukan sekadar kota? Ini entitas. Sadar." Ia memilih, ia mengamati, ia hidup. Vira mengangguk pelan. Dan dia menyukai yang patah. Rehan menyipitkan mata. "Apa maksudmu?" "Lihat kita. Aku kesini karena ingin lari dari rumah dan kenyataan. Arul, dia tak pernah percaya pada dirinya sendiri. Dan kamu, Rehan, kamu kesini karena ingin diakui dunia." Saranjana membaca celah-celah itu. Ia menelan orang-orang seperti kita, pelan-pelan. Tapi kalau kita tahu kelemahannya, mungkin kita bisa keluar. Tiba-tiba suara langkah menggema dari luar ruangan. Rehan refleks mematikan senter. Mereka menahan napas. Siluet tinggi kurus berjalan perlahan di depan pintu masuk, tapi tak masuk. Hanya berdiri, mengamati. Setelah beberapa menit, ia menghilang. Vira bangkit, meski lututnya masih nyeri. "Kita harus ke tempat yang tinggi. Melihat peta kota dari atas. Kalau kita bisa temukan pola, mungkin bisa tahu jalur keluar." Menara itu? Rehan menunjuk bangunan tertinggi di kejauhan, menjulang seperti obelisk yang menusuk langit ungu gelap. Vira mengangguk. Itu satu-satunya struktur yang belum berubah. Sejak kita masuk, menara itu tetap di tempat yang sama. Bisa jadi itu pusat kota. Perjalanan menuju menara tidak mudah. Jalanan terus berubah, memaksa mereka melewati lorong-lorong gelap dan taman-taman aneh yang dipenuhi patung-patung hidup. Patung-patung itu seperti membeku saat mereka menatapnya, namun bergerak perlahan saat mereka memunggunginya, persis seperti mimpi buruk anak-anak. Di salah satu lorong, mereka menemukan kamar-kamar kecil dengan cermin di dalamnya. Tapi cermin itu tak memantulkan mereka. Sebaliknya, cermin memperlihatkan versi mereka yang jauh lebih tua, tubuh renta, mata kosong, pakaian yang sama. Seolah memperlihatkan masa depan yang terjebak di kota ini. Vira menatap bayangannya. Tangannya bergetar. "Kalau kita tak bisa keluar,
kita akan tinggal di sini. Selamanya. Rehan menariknya pergi. Jangan percaya apa yang ditunjukkan kota ini. Semua ilusi. Namun di balik keyakinannya, Rehan pun mulai goyah. Ia sering merasa dirinya bukan lagi dirinya sendiri. Kadang, pikirannya dipenuhi suara-suara asing. Ia mulai bermimpi saat terjaga. Ia melihat kenangan yang bukan miliknya. Kota ini mulai menyusup ke dalam jiwanya. Sesampainya di dasar menara, mereka menemukan pintu besi dengan ukiran aksara kuno yang mulai mereka kenali. Fira membaca pelan, menerka maknanya. Yang masuk tanpa ikhlas, takkan pernah keluar. Yang masuk dengan luka, akan dijahit atau dihapus. Yang masuk dengan rasa, akan diuji sampai akhir napas. Ini semacam ujian, gumam Fira. Menara ini bukan tempat pelarian. Ini tempat penentu. Pintu terbuka sendiri. Di dalamnya, spiral tangga tanpa ujung menanti. Mereka mulai mendaki, dan setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Tidak karena kelelahan fisik semata, tapi karena pikiran mereka mulai memberontak. Suara-suara mulai muncul, bukan dari luar, tapi dari dalam diri mereka. Suara ayah Fira yang kecewa, suara ibu Rehan yang menangis, tawa teman-teman lama yang mengolok. Semua bercampur, menekan, menghantui. Sesampainya di puncak, mereka menemukan ruangan bulat dengan jendela menghadap seluruh kota. Kota itu kini tampak seperti labirin cahaya dan bayangan, indah dan menyeramkan. Di tengah ruangan berdiri meja batu dengan 3 cawan berisi cairan berbeda, merah, emas, dan hitam. Tertulis di batu, "Minumlah, maka kau akan tahu siapa dirimu dan apa harga keluarnya." Rehan menatap Fira. Ini seperti jebakan. Fira tak menjawab. Ia berjalan ke cawan berisi cairan emas. Tangannya mengambang di atasnya, lalu perlahan menyingkir. Tidak. Aku belum siap. Belum. Tapi Rehan mendekat ke cawan merah. Aku ingin tahu. Rehan, tunggu. Terlambat. Rehan meminum seteguk cairan merah. Matanya membelalak. Ia jatuh ke tanah, tubuhnya kejang. Dalam pikirannya, Rehan terlempar ke ruang putih yang luas. Di sana, berdiri sosok-sosok yang mirip dirinya, ratusan versi Rehan. Ada yang sukses jadi sutradara, ada yang jadi gelandangan, ada yang mati muda, ada yang bunuh diri. Suara menggema. Setiap langkahmu menciptakan dirimu yang baru. Tapi yang datang ke Saranjana adalah versi paling rapuh. Rehan berteriak, "Apa maksudmu?" Yang ingin diakui, tapi tak pernah mengenali dirinya sendiri. Kau ingin dikenal dunia, tapi tak tahu siapa kau sebenarnya. Rehan menangis. Aku cuma ingin dihargai, bukan dibohongi terus. Kau bisa keluar, Rehan. Tapi seseorang harus tinggal. Kota ini haus akan jiwa yang mengandung luka. Sementara itu, Fira berlutut di samping Rehan, menangis. Bangun, Rehan, jangan tinggalkan aku. Rehan membuka mata. Ia menarik napas kasar. Kau harus pergi. Aku akan tinggal. Fira menggeleng. Tidak. Kita datang bertiga. Kita pulang bertiga. Suara kota menggema. Yang bertiga kini tinggal 2. Satu telah menjadi bagian dari kami. Tiba-tiba, lantai ruangan bergetar. Dinding mulai retak. Waktu mereka hampir habis. Fira berdiri, berjalan ke cawan hitam. Ia memandang cermin batu di dinding. Kali ini, ia melihat dirinya sendiri, diri yang menangis tapi kuat, sendirian tapi tetap berdiri. Ia berkata pelan, Saranjana bukan tempat menakutkan. Ia hanya cermin. Tapi jika kita tak mengenali bayangan kita akan dikalahkan oleh ketakutan kita sendiri. Lalu ia menuangkan isi cawan hitam ke lantai, membentuk simbol lingkaran dengan 7 titik, simbol yang ia gambar sebelumnya. Seketika ruangan terang. Suara raungan berhenti. Kota seakan menahan napas. Sebuah portal perlahan terbuka di tengah ruangan, berbentuk pusaran air cahaya. Rehan, ini kesempatan kita. Tapi Rehan tak bergerak. Kalau aku ikut, portal itu tak akan stabil. Kau tahu itu. Seseorang harus menahan kota ini. Tidak.
Vira memeluknya erat. Kita sudah cukup lama hidup dalam luka. Sekarang saatnya pulang. Rehan mengangguk, perlahan. Mereka berdua melangkah ke dalam pusaran cahaya. Dan sebelum semuanya menghilang, mereka mendengar suara terakhir dari kota. Jika kau kembali, jangan bawa luka. Bawa cahaya. Mereka terbangun di tepi hutan, di tempat di mana semuanya bermula. Hari masih pagi, dan langit terang. Tidak ada kabut, tidak ada suara aneh. Hanya kicauan burung dan desir angin. Namun Arul tidak ada. Vira menatap Rehan. Apa yang akan kita katakan? Rehan menatap langit. Kebenaran. Tapi hanya pada mereka yang siap mendengar. Mentari baru saja naik ketika Rehan dan Vira sadar bahwa mereka telah keluar dari Saranjana. Hutan di sekeliling mereka tampak seperti biasa, dengan sinar matahari menerobos celah dedaunan. Namun yang tak biasa adalah waktu. Jam tangan Rehan mati. Ponsel Vira menampilkan tanggal 8 Oktober 2025. Tanggal yang tidak masuk akal, karena mereka masuk ke Saranjana pada 4 Oktober. Apa kita hilang selama 4 hari? Tanya Vira sambil menahan napas. Rehan hanya diam. Ia masih belum sepenuhnya percaya bahwa mereka benar-benar telah keluar. Tapi sesuatu tetap terasa salah. Entah bagaimana, dunia ini terasa berbeda. Seolah-olah mereka tidak benar-benar kembali ke dunia yang sama. Mereka memutuskan untuk turun ke desa terdekat. Namun begitu sampai, semua mata warga tertuju pada mereka. Penuh keterkejutan, ketakutan, dan hormat. Rehan, Vira, seorang pria tua mendekat. Astaga, itu kalian? Kalian benar-benar kembali? Pak Slamet. Vira menatapnya bingung. Pak Slamet menatap mereka dalam-dalam. Kalian menghilang 12 tahun lalu. Vira nyaris pingsan. Rehan menahan tubuhnya sambil mencoba mencerna. Tidak, kami hanya masuk hutan selama 4 hari. Seru Rehan. Pak Slamet menunduk. Hutan itu bukan tempat biasa. Dan Saranjana, itu bukan hanya cerita rakyat. Sudah banyak orang yang masuk, tapi hanya sedikit yang kembali. Dan yang kembali, tak pernah sama. Rehan gemetar. Ia membuka ponsel lagi, dan baru sadar sinyal tak ada. Baterai mendadak kosong. Sementara itu, wajah Vira berubah pucat. Ia berlari menuju pos ronda, tempat papan pengumuman desa tergantung. Ada satu halaman tua yang menguning di sana. Daftar orang hilang 2013. Muhammad Arul, 18 tahun. Rehan Pradipta, 19 tahun. Vira Nurhaliza, 19 tahun. Vira menutup mulutnya. Air mata mengalir. Ini nyata. Seorang ibu tua mendekat sambil menangis. Vira, kamu mirip anakku, yang hilang waktu kuliah dulu. Vira jatuh berlutut. Ia mulai sadar bahwa tidak hanya waktu yang hilang, tapi seluruh hidup mereka telah tergeser dari jalurnya. Dunia tak pernah berhenti menunggu. Malam itu, Rehan dan Vira menginap di rumah salah satu warga. Mereka mencoba tidur, tapi mimpi buruk mulai menghampiri. Dalam mimpinya, Rehan melihat Arul duduk di menara, sendirian, tubuhnya menyatu dengan dinding kota, matanya memohon. Kalian keluar, tapi aku tinggal. Tapi aku tahu jalan pulang, kalau kalian mau kembali. Rehan terbangun dengan keringat dingin. Ia menatap langit malam yang tenang, tapi dalam pikirannya hanya satu hal. Saranjana belum selesai dengan mereka. Keesokan harinya, Rehan mengajak Vira bicara. Aku rasa Arul belum sepenuhnya hilang. Vira menatapnya tajam. Jangan katakan kau ingin kembali ke sana. Aku tidak bisa tidur. Aku melihatnya. Ia minta tolong. Vira menggeleng keras. Tidak, Rehan. Kita sudah selamat. Sudah cukup. Tapi tidak adil. Kita keluar, dia tidak. Apa kau bisa tidur tenang sementara sahabat kita terjebak? Vira terdiam lama. Ingatannya kembali pada wajah Arul terakhir kali. Tubuhnya menghilang perlahan ke dalam tembok, matanya memohon. Akhirnya, ia berkata pelan. Kalau kita kembali, kita harus punya rencana. Kita tak boleh tersesat lagi. Rehan mengangguk. Kita harus tahu, apa itu Saranjana sebenarnya. Hari ketiga setelah kepulangan,
Mereka, Rehan dan Vira mencari orang pintar di desa. Mereka bertemu seorang kiai tua bernama Mbah Kromo, yang konon pernah menulis buku tentang Saranjana. Di dalam rumah bambu yang penuh dupa dan aroma kemenyan, Mbah Kromo menatap mereka dengan mata keruh. "Kalian sudah melihat sisi dalam kota itu, ya?" tanyanya. Rehan menjawab, "Kami ke sana karena penasaran. Tapi kota itu seperti makhluk hidup." Mbah Kromo mengangguk. "Saranjana bukan kota. Ia roh kolektif dari harapan dan luka manusia. Ia terbentuk dari semua energi spiritual yang tersesat dan menolak dilupakan. Itulah sebabnya banyak orang yang hilang, tertarik oleh bisikan gaib." Vira bertanya pelan, "Kalau seseorang tertinggal di sana, bisakah diselamatkan?" "Itu tergantung," jawab Mbah Kromo. "Apakah ia masih ingin diselamatkan, atau sudah menjadi bagian dari kota?" Mbah Kromo lalu menunjukkan pusaka tua, cermin berkaki 3 yang terbuat dari batu giok. Ini bisa menunjukkan jalan masuk ke kota, tapi juga bisa menjadi jebakan jika tak digunakan dengan benar. "Lalu bagaimana cara masuk dan keluar lagi dengan selamat?" tanya Rehan. "Harus ada penyeimbang. Kota itu mengambil satu jiwa sebagai tumbal. Tapi kalau kalian bisa membawa pengetahuan, bukan sekadar niat, maka kota bisa dibuka untuk sementara." Vira dan Rehan saling pandang. Mereka sadar, ini bukan misi biasa. Mereka harus mengorbankan banyak hal, bahkan mungkin diri mereka sendiri. 2 hari setelah pertemuan dengan Mbah Kromo, Rehan dan Vira akhirnya memutuskan, mereka akan kembali ke Saranjana. Berbekal cermin batu giok dan mantra pembuka dari Mbah Kromo, mereka memilih malam Jumat Kliwon sebagai waktu masuk, sesuai petunjuk bahwa gerbang dimensi Saranjana akan terbuka lebar pada malam itu. Di tengah hutan tempat mereka dulu hilang, Rehan meletakkan cermin batu itu di atas tanah, sementara Vira membaca mantra yang sudah dihafalkannya. "Bismillah, dalam gelap, kami mencari terang. Dalam terang, kami tak ingin hilang. Wahai gerbang gaib, bukalah dirimu. Kami ingin kembali, bukan untuk tinggal, tetapi untuk menjemput yang tertinggal." Angin mendadak berputar di sekitar mereka, menciptakan pusaran dedaunan. Tanah di bawah cermin retak, dan kabut muncul dari celah retakan. Suara denting seperti lonceng lembut terdengar, mengiringi perubahan suasana. Ketika mereka membuka mata, dunia sudah tak lagi sama. Saranjana kembali menyambut mereka. Tapi kota itu tidak seperti sebelumnya. Jika dulu Saranjana terlihat indah, kini ia kelihatan muram. Bangunan megah tampak berdebu. Langit tidak berwarna biru, melainkan abu-abu pekat, seperti menanti badai. Orang-orang yang dulu tersenyum, kini berjalan tanpa arah, dengan tatapan kosong. "Ini bukan kota yang sama," bisik Vira. Rehan mengangguk. "Kota ini merasakan kita kembali, tapi bukan sebagai tamu." Tiba-tiba, suara langkah kaki bergema dari kejauhan. Sosok yang muncul membuat keduanya tak bisa berkata-kata. Arul. Namun Arul tak lagi terlihat seperti manusia biasa. Kulitnya pucat, seperti marmer. Matanya tajam seperti kaca, dan suaranya berat. "Kalian kembali," ucapnya dengan senyum pahit. "Arul, kami datang untuk menjemputmu," seru Vira sambil mendekat. Tapi Arul mengangkat tangan. "Jangan lebih dekat. Aku, bukan lagi seperti dulu. Kita akan cari cara, Arul. Kita bisa keluar bersama." "Tidak semudah itu," jawabnya lirih. "Saranjana sudah menanamkan benihnya di dalamku. Aku, penjaga gerbang sekarang. Aku tidak bisa pergi, kecuali jika tempatku digantikan." Vira menatap Rehan, lalu kembali menatap Arul. "Apa maksudmu, digantikan?" "Setiap jiwa yang masuk ke kota ini, menambah kekuatannya. Tapi untuk mempertahankan bentuknya, Saranjana butuh tumbal kesadaran. Seseorang harus menjadi penyeimbang, mengikat memori, waktu, dan keinginan. Aku adalah ikatan itu sekarang." Rehan menatap Arul dalam-dalam. "Tapi kenapa kamu?" "Karena aku yang paling ragu waktu itu. Aku yang paling mudah tersesat dalam pikiran sendiri. Kota ini membaca kelemahan dan menjadikannya kunci." Diam lama. Vira menatap Rehan. "Apa ada cara membebaskan dia?" Arul mengangguk pelan. "Ada.
Tapi, harganya mahal. Kalian harus membuka gerbang pusat Saranjana, menara ingatan, dan melepaskan aku dari jaring kota. Tapi seseorang harus menggantikan aku di sana. Rehan menunduk. Kalau itu yang harus kulakukan, aku akan melakukannya. Tidak. Vira berteriak. Kita datang bersama, kita pulang bersama. Arul menatap mereka sedih. Kota ini tak bisa dibohongi. Hanya satu yang bisa keluar bertiga. Dua lainnya harus menahan ikatan. Rehan berdiri tegak. Maka biarkan aku yang tinggal. Aku sudah tidak punya siapa-siapa di luar sana. Keluargaku, anggap aku sudah mati 12 tahun lalu. Vira menangis. Kamu egois kalau bilang begitu. Dan kamu egois kalau membiarkan Arul terjebak selamanya. Balas Rehan. Sunyi menggantung di antara mereka. Tiba-tiba, dari kejauhan, sosok-sosok bayangan mulai bergerak cepat. Para penjaga kota. Mereka mencium kehadiran orang asing yang bukan bagian dari kota. Waktunya habis, teriak Arul. Kalau ingin menara terbuka, kalian harus ke pusat kota sekarang. Mereka bertiga berlari menyusuri jalan yang bergetar. Kota itu seolah bernapas. Bangunan bergeser, langit berkedip seperti kilat, tapi tak bersuara. Jalan menuju menara terasa semakin jauh, seolah kota berusaha mengulur waktu. Sesampainya di pelataran menara, Vira tiba-tiba dihentikan oleh bayangan gaib yang menariknya ke dalam tanah. Rehan menyelamatkannya dengan melempar cermin batu ke arah bayangan, memecah bentuknya menjadi asap. Cepat, teriak Vira sambil mendobrak pintu menara. Di dalam, tembok menara dipenuhi wajah-wajah samar, orang-orang yang pernah masuk dan tak pernah keluar. Semuanya berbisik, suara seperti desiran angin yang menyebutkan nama. Arul, Rehan, Vira. Di tengah menara, ada satu lingkaran batu. Arul berdiri di dalamnya. Siapapun yang ingin menggantikanku, masuklah ke dalam lingkaran ini. Kota akan memilih. Rehan melangkah. Namun Vira menarik tangannya dan berkata lirih, kalau harus ada yang tinggal, biar aku saja. Rehan kaget. Tidak. Kau masih punya masa depan. Kau punya keluarga yang menunggu. Aku tidak. Tapi aku yang mengajak kalian ikut ke sini dulu. Aku yang paling keras kepala. Aku yang paling ingin tahu. Ini salahku. Arul menatap mereka dengan air mata. Satu-satunya yang bisa menang adalah yang mengalah. Maka keduanya, Rehan dan Vira, masuk ke dalam lingkaran bersama-sama. Kota bergetar. Suara dentuman keras terdengar. Wajah-wajah di tembok menjerit, dan sinar terang membuncah dari langit menara. Kota seolah melawan. Namun perlahan, sebuah perubahan terjadi. Bangunan-bangunan mulai hancur. Menara retak. Dan dalam detik-detik terakhir, Arul berteriak, "Pergilah. Aku bebas sekarang." Seketika, tanah di bawah Rehan dan Vira amblas. Mereka terjatuh ke dalam lubang cahaya yang menyilaukan. Saat mata terbuka kembali, Rehan dan Vira terbangun di hutan. Hari masih gelap. Tapi angin dingin menyentuh wajah mereka seperti pelukan kenyataan. Arul berdiri di dekat mereka. Wajahnya manusia lagi. "Kalian benar-benar membebaskanku," ucapnya pelan. "Bagaimana kau bisa ikut keluar?" tanya Vira sambil memeluknya. Arul menatap langit. Karena kota itu memilih untuk melepaskan. Saat melihat dua orang saling berkorban, kota kehilangan kendali. Ia terbentuk dari ego manusia. Tapi kalian menolaknya. Mereka bertiga saling berpelukan. Kali ini, mereka sungguh kembali. Tapi saat mereka berjalan keluar hutan, sesuatu terjadi. Tak ada satupun warga yang mengenal mereka. Tidak ada catatan tentang orang hilang. Bahkan rumah keluarga mereka sudah dihuni orang lain. Dunia ini bukan tempat yang sama seperti dulu. Mereka pulang, tapi waktu sudah melewati mereka. Mereka adalah 3 orang asing di dunia yang pernah mereka tinggalkan. Langkah kaki mereka terasa asing ketika memasuki desa di kaki hutan tempat mereka dulu hilang. Semuanya terlihat lebih maju, lebih ramai, namun tetap memiliki udara yang tak berubah, segar dan sepi di pagi hari. Namun, setiap kali Rehan, Vira, dan Arul mencoba berinteraksi dengan orang-orang, mereka selalu mendapat tatapan aneh,
bahkan curiga. Ketika menyebutkan nama keluarga atau teman lama, tak seorang pun mengaku mengenal mereka. Vira mencoba menelepon orang tuanya, namun nomor itu tidak dikenal. Ia pergi ke rumahnya, tapi yang membuka pintu adalah seorang wanita parubaya dengan cucu kecil yang berkata rumah ini telah ditempati sejak 20 tahun yang lalu. Mustahil, gumam Vira. Kami hanya beberapa minggu di dalam sana. Rehan mendatangi tempat kos lamanya di kota. Sudah menjadi ruko 2 lantai. Arul mencoba mencari adiknya di media sosial, tapi semua akun telah mati. Bahkan namanya seperti tak pernah ada. Waktu telah berjalan lebih cepat di dunia nyata. Apa yang bagi mereka hanya sekitar 2 minggu di Saranjana, ternyata setara 20 tahun di dunia luar. Mereka akhirnya menemukan tempat tinggal sementara di sebuah rumah kosong yang ditinggalkan di pinggir desa. Rumah itu milik seorang petani yang pindah ke kota. Rehan membersihkan halaman, Arul memperbaiki atap, dan Vira mulai menanam tanaman di belakang rumah. Setiap malam, mereka duduk di beranda, menatap langit. Dulu kita cuma 3 mahasiswa konyol yang iseng ikut ke hutan, kata Rehan. Arul tertawa kecil. Sekarang kita kayak karakter fiksi yang lupa pulang. Vira menatap bintang. Menurut kalian, apa Saranjana akan datang lagi? Hening. Arul berkata pelan, Saranjana tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu, dipanggil lagi. Kalimat itu membuat mereka saling pandang. Dalam hati, mereka tahu, apapun yang terjadi, kota itu masih ada. Hari-hari berlalu, dan Rehan mulai mengalami mimpi aneh. Ia sering mendengar bisikan, suara-suara yang memanggilnya dalam bahasa asing. Kadang, ia melihat bayangan menara Saranjana berdiri di balik kabut pagi. Vira mulai kehilangan nafsu makan. Tubuhnya lemah, dan ia sering terbangun di tengah malam dengan air mata mengalir tanpa tahu sebabnya. Arul, yang paling terlihat tenang, justru sering menghabiskan malam dengan menulis. Bukan tentang pengalaman mereka, tapi tentang Saranjana. Ia seolah menjadi medium kota itu, menuangkan cerita-cerita yang bahkan tidak mereka alami. Seolah kota itu masih memakai pikiranku, kata Arul suatu malam. Rehan membalas, mungkin itu harga dari keluar hidup-hidup. Namun di balik semua itu, mereka juga berubah menjadi lebih peka. Mereka bisa merasakan emosi orang lain, membaca niat lewat sorot mata, bahkan sesekali mengetahui hal-hal sebelum terjadi. Mungkin kota itu memang mencuri sebagian dari kita, ucap Vira lirih. Setelah 2 bulan hidup seperti bayangan masa lalu, mereka bertiga berkumpul dan membuat keputusan besar. Kita tidak bisa terus seperti ini, kata Rehan. Kita bukan bagian dari dunia ini lagi. Vira mengangguk. Kita harus pindah ke tempat yang tak mengenal kita. Membangun identitas baru. Arul mengusulkan sebuah kota kecil di Kalimantan. Di sana masih ada desa terpencil, tidak banyak pertanyaan, dan dekat dengan legenda Saranjana. Mereka tertawa getir. Bahkan setelah berusaha lari, mereka malah kembali mendekati pusat cerita. Namun akhirnya, mereka setuju. 3 orang yang telah hilang dari sejarah memutuskan untuk menghapus jejak mereka sepenuhnya dari dunia lama, dan memulai kehidupan dari awal. Di sebuah desa kecil yang dekat dengan laut, berdiri sebuah warung kopi sederhana bernama 3 Dimensi. Warung itu tidak mencolok, tapi selalu penuh cerita. Orang-orang di sana mengenal Rehan sebagai pemilik warung yang suka bercerita. Vira mengajar anak-anak mengaji dan membaca. Arul menjadi penulis cerita misteri yang mulai dikenal di kalangan komunitas sastra. Namun, setiap malam Jumat Kliwon, warung itu tutup lebih awal. 3 orang itu akan berkumpul di tepi pantai, menatap laut lepas, dan kadang, kabut tipis muncul tanpa alasan. Mungkin kota itu masih memanggil, kata Vira. Rehan hanya tersenyum. Biarkan ia memanggil. Tapi kita tidak akan kembali. Arul, yang paling diam, hanya menulis kalimat terakhir dalam bukunya malam itu. Saranjana bukan hanya kota gaib. Ia adalah cermin dari rasa bersalah, ketakutan, dan keingintahuan manusia. Selama manusia memiliki ketiga hal itu, Saranjana akan selalu hidup. Di suatu tempat, jauh di kedalaman hutan Kalimantan, seorang remaja pencinta misteri menemukan cermin giok kecil terkubur di tanah. Saat ia menyentuhnya,
udara menjadi dingin. Ia merasa seseorang menatap dari balik refleksi cermin itu. Dan di permukaan cermin, muncul 3 bayangan samar. Seorang pria kurus, seorang perempuan berkacamata, dan seorang lelaki berambut gondrong, menatap dengan mata hampa. Saranjana, belum selesai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.